Diperlihatkan seorang cowok yang lagi berburu di dungeon. Tapi udah 2 tahun dia tuh cuma bisa berburu slime aja. Mana pakai semprotan doang lagi. Dia tuh udah ngebunuh 999 slime loh. Nih cowok juga insecure karena peringkatnya paling rendah dari yang lain. Tapi dia tetap optimis. Dan hunting slime lagi biar genep 1000. Gak lama, nih cowok ketemu sama slime emas. Wih, lumayan langka nih. Langsung deh, dia nyiapin semprotan anti serangganya lagi. Pas udah matiin tuh slime, levelnya nggak naik dong. Mana tuh slime emas nggak ngedrop berlian pula pas dibunuh. Tapi pas dicek lagi, dia ngedrop kartu servan dong. Mana kelas Valkyrie pula. Namanya Sylpie. Cowok ini yakin kalau kartu yang dia dapat tuh kemungkinan kartu langka. Terus pas ngejual drop-dropan dari slime, dia coba buat nanya harga kartu servan yang langka. Ternyata harganya tuh bisa sampai miliaran yen anjir. Padahal 3 berlian yang dia jual aja harganya cuma 1.500 yen cuy. Ngebayangin miliaran yen, nih cowok jadi kepikiran terus dong. Tapi dia nggak bisa tuh ngebawa kartunya pulang. Soalnya tiap habis hunting, tiap petualang tuh diperiksa gitu barang bawaannya. Nah pas perjalanan pulang nih cowok sempat berhenti di depan rumah tetangganya. Ya rumah cewek gitu sih. Kayaknya tuh cewek kelasnya deh. Cowok ini namanya Kaito. Petualangnya nggak bosen-bosen stay di lantai 1 untuk berburu slime. Temennya si Shinji sama Hayato aja sampai bingung ngeliatnya. Shinji sama Hayato ini udah lama nggak ke dungeon. Soalnya terakhir ke sana mereka nyoba ke lantai 2 dungeon. Ketemu sama goblin tuh. Dan bikin mereka babak belur. Makanya pada kapok deh. Nah, crushnya si Kaito ini namanya Katsuragi. Tapi si Katsuragi ini tuh kayak nggak suka gitu sama dungeon. Makanya dia ngelarang Kaito buat ke dungeon. Malamnya Kaito kepikiran lagi tuh sama kartu servannya. Dia masih bingung tuh mau dijual apa dipakai aja. Soalnya kalau dipakai, siapa tahu dia bisa jadi petualang hebat kan. Tapi kalau dijual ya lumayan juga sih. Kaito bisa beli armor sama senjata mahal. Terus masih sisa juga buat beli rumah atau game. Besoknya pas sudah pulang sekolah, Kaito pergi lagi lah ke dungeon. Kaito agak hati-hati nih, takut diawasin sama petugas. Makanya Kaito nyari tempat aman dari CCTV buat manggil keluar Sylpie. Walah, ternyata Kaito mutusin buat pakai tuh kartu aja. Sylpie awalnya keluar dengan wujud yang gede banget. Tapi pas dilihat lagi sama Kaito, lah wujud aslinya bogel banget anjir. Ya elah, Kaito langsung pasrah tuh. Bogel gini mana bisa anjir bantuin dia gelut. Tahu gitu mending dijual aja, cuk. Ya udahlah, Kaito terus ngajak Sylpie buat berburu slime. Baru jalan bentar, Sylpie-nya langsung ngerasain keberadaan slime. Kaito yang kepo sama kekuatan Sylpie nyuruh Sylpie buat bunuh slime itu. Ternyata kekuatan Sylpie keren juga cuy pas ngebunuh slime. Wih, lumayan kuat nih bogel. Tapi habis ngebunuh slime 1, Sylpie langsung kelaparan dan minta buat makan dong. Makanannya ya inti atau berlian drop-dropan monster gitu. Jadi berlian yang udah didapat dari bunuh slime itu langsung dimakan dong sama Sylpie. Lah kalau tiap bunuh slime dropnya dimakan Sylpie ya sama aja bohong dong. Gak jadi cuan si Kaitonya. Ya udahlah, Kaito pun nyuruh Sylpie buat cari lokasi slime aja. Dan Kaito ngebunuh slime-nya tetap pakai semprotan anti serangga. Mayan tuh taktiknya berhasil. Dan Kaito akhirnya naik ke level 4. Selesai hunting, Sylpie langsung dimasukin lagi ke kartunya. Petugasnya kaget dong pas melihat hasil hunting Kaito hari ini. Biasanya cuma 1-2 item doang anjir. Pas bobo, Kaito tiba-tiba mimpiin masa kecilnya. Ternyata ayahnya Katsuragi tuh petualang juga. Dia sering ke dungeon waktu awal-awal kemunculan dungeon itu. Nah, Kaito tuh pengen jadi petualang gara-gara ngeliat ayahnya Katsuragi yang keren banget. Terus bangun-bangun Kaito langsung semangat lagi buat ke dungeon. Bahkan kali ini Kaito ngajakin Sylpie buat ke lantai 2 dong. Hati-hati loh, entar digebuk goblin kalian. Ngomongin soal dungeon, nah dungeon tuh mulai muncul di seluruh dunia 15 tahun lalu. Dan waktu itu Jepang ngebikin tim eksplorasi dungeon. Yang anggotanya tuh ada polisi, pemadam kebakaran, petualang, pemburu, ahli biologi, psikolog, ilmuwan, dan yang lainnya. Tugas mereka ya neliti sampai bisa diekspor semua orang kayak sekarang ini.
Sementara Kaito lagi ngejelajah lantai 2 dungeon bareng Shilpi. Kaito kelihatan masih takutan banget tuh. Maklum lah, biasanya kan cuma berani lawan slime doang. Sementara Shilpi tugasnya ngasih support mental ke Kaito. Gak lama Shilpi ngerasain ada goblin di dekat mereka. Awalnya Kaito mau kabur tuh, tapi nggak jadi, soalnya Kaito masih pengen ngewujudin mimpinya buat jadi pahlawan. Karena takut lihat goblin itu, Kaito nyuruh Shilpi aja yang nyerang. Tapi lama-lama Kaito tuh pengen beraniin diri buat nyerang. Awalnya gagal terus tuh. Lagian cara tarungnya kocak banget jir si Kaito. Tapi ya lama-lama Kaito bisa ngalahin goblinnya dong. Walaupun kayaknya rada hoki juga sih. Terus waktu inti goblin itu diambil, Kaito langsung naik level deh. Bahkan Kaito dapat kemampuan baru, yaitu pembunuh goblin. Sayangnya cuma sementara aja. Abis itu, Kaito sama Shilpi lanjut berburu goblin lagi. Karena terlalu bersemangat memburu goblin kemarin, badan Kaito tuh jadi sakit-sakit selama 2 hari cuy. Gara-gara itu, Katsuragi jadi curiga kalau Kaito pergi ke dungeon. Waktu udah sampai kelas, Kaito langsung pamer ke Shinji sama Hayato kalau dia tuh udah berhasil ngebunuh goblin. Widih, akhirnya ya cuy, setelah 2 tahun. Keren banget loh. Kata mereka. Dan karena lagi kecanduan ngeburu goblin, Kaito tiap pulang sekolah malah jadi ngeburu goblin terus sama Shilpi. Kaito jadi kecapean terus deh. Di sekolah juga suka tiduran mulu. Tapi akhirnya Kaito naik ke level 10 tuh dan bisa beli senjata baru. Anjay. Terus pas di dungeon, Kaito ketemu sama tengkorak bersinar yang susah dibunuh. Tapi karena bantuan Shilpi, tuh kerangka berhasil dikalahin deh sama si Kaito. Tuh monster ngeluarin inti yang warnanya merah. Kaito udah mikir tuh, nih pasti inti yang langka anjir, warnanya aja merah. Tapi gara-gara Shilpi lapar, jadinya langsung dikasih ke Shilpi deh. Ternyata benar dong, harga intinya tadi tuh 2 juta yen anjir. Ya Allah, 2 juta yennya hilang dimakan Shilpi dong. Sambil mikirin 2 juta yennya yang udah jadi Kaito juga mikir, gimana kalau dia ke lantai 3 aja. Tapi karena monster di lantai 3 banyak yang berkelompok, jadinya Kaito mau naikin kekuatannya dulu ngelawan monster di lantai 2. Tapi nggak dibantuin sama Shilpi ya. Solo gitulah. Tapi kali ini usaha ternyata mengkhianati hasil cuy. Kaitonya malah jadi babak belur tuh. Dan harus beli potion yang harganya mahal banget. Makanya nggak usah sok deh lu. Udah punya Shilpi malah nggak dipake. Kocak lu. Tapi walaupun udah sempat babak belur, Kaito nggak nyerah dan mulai berburu slime lagi biar banyak dapat inti. Soalnya dia tuh butuh banyak intinya buat bekal Shilpi di lantai 3. Pas mau OTW ke lantai 3, Kaito ketemu sama slime perak dan langsung dibunuh sama Shilpi. Isi slime perak itu ternyata Kato Servant lagi cuy. Bedanya Shilpi waktu itu tuh titlenya dewa. Nah yang ini titlenya iblis. Kaito agak khawatir sih buat manggilnya. Soalnya kan berlawanan banget ya sama Shilpi. Tapi akhirnya Kaito tetap manggil Luceria, nama Kato Servant itu. Sama kayak Shilpi, awalnya doang gede, taunya bentuknya bogel juga anjir. Terus mungkin karena Luceria ini iblis kali ya, cara ngomongnya tuh jadi ngeselin banget anjir. Dari awal aja udah ngerendahin Kaito gitu. Dia bilang kalau Kaito kelihatan kayak master yang gak bisa diandelin. Tapi ya emang benar sih. Shilpi yang kawaii dan sopan langsung negur Luceria lah. Tapi Luceria ngejawab kalau emang semua iblis mulutnya kayak gini. Jadi nggak usah baper ya guys. Udah bawaan orok nih. Belum ngapa-ngapain Lucerianya udah langsung minta makan dong. Kaito nggak mau ngasih lah. Bunuh monster dulu Gi, baru mamam. Kebetulan banget tiba-tiba ada slime tuh. Terus Lucerianya langsung ngebunuh tuh slime deh. Tapi Luceria dikasih 1 inti kagak puas anjir dan minta lagi. Nah, si Kaito bilang lah kalau Luceria harus nunjukin kekuatannya yang lain dulu dan bunuh monster. Baru deh dikasih. Dan pas ngebunuh monster, ternyata kekuatan Luceria tuh serem banget cuy. Bahkan Shilpi aja sampai takut. Dan besoknya Kaito langsung ajak Shilpi sama Luceria buat ke lantai 3. Mereka berburu banyak monster tuh. Kaito juga udah beli senjata baru. Walaupun agak susah, tapi karena dibantu sama 2 servant, Kaito berhasil membunuh banyak monster deh.
Saking keasikannya hunting di dungeon, Kaito sampai nggak peduli tuh mau lanjut sekolah di mana. Bahkan pas ditanya sama Katsuragi, Kaito cuma ngejawab kalau dia mau samaan aja kayak Katsuragi. Katsuraginya senang banget dong dan langsung blushing. Bijil, padahal Kaitonya cuma asbun loh. Aduh, kasihan lo Katsuragi. Demen sama cowok Mokondo. Waktu di dungeon, Kaito sempat curiga tuh, soalnya sikap Silpy tiba-tiba jadi agak aneh. Kayaknya Silpy lagi cemburu deh sama Luceria. Tapi Kaito bingung tuh alasannya apa. Jadi Kaito mutusin buat gak manggil Luceria dulu. Dan nanya langsung ke Silpy. Tapi Silpy-nya cuma ngejawab kalau dia bukannya gak suka, tapi takut aja sama Luceria. Kaitonya gak percaya gitu aja dong dan maksa Silpy buat jujur. Karena didesak mulu, akhirnya Silpy ngaku kalau dia ngerasa Kaito tuh cuma baik sama Luceria doang. Tapi Kaitonya gak ngerasa anjir. Perasaan biasa aja deh. Tapi Silpy bilang, "No, buktinya Kaito lebih sering ngasihin di circle Luceria." Bleh. Kaito juga lebih banyak ngobrol sama Luceria. Fix ini mah Silpy cemburu, guys. Ya udah deh, abis itu Kaito mulai muji Silpy tiap abis berburu dan ngasih inti dengan adil. Nah, gitu dong. Tapi Luceria juga ikutan cemburu, coek. Gara-gara yang dipuji cuma Silpy doang. Jadilah Kaito harus selalu muji mereka berdua deh. Dasar dua bogel. Terus gara-gara Silpy naik level, nafsu makannya jadi bertambah dong. Kaito pusing lah. Ini gimana dapet cuannya cuy? Intinya dimamam terus sama dua bogel ini. Besoknya Kaito berburu lagi tuh di dungeon. Tapi karena masih mau ngumpulin banyak inti biar bisa ke lantai 4, Kaito berburu slime lagi tuh di lantai 1. Gak lama Kaito nemu slime warna metalik biru. Dan langsung dibunuh sama Silpy dan Luceria. Kaito udah seneng tuh, dikiranya bakalan dapet kartu servan lagi. Tapi ternyata dropnya bola sihir dong. Nah, bola sihir ini bisa bikin pemakainya jadi punya sihir. Mana harganya juga mahal lagi. Kaito seneng banget tuh. Dan mutusin buat pakai tuh bola sihir aja daripada dijual. Terus karena akhirnya Kaito punya sihir, langsung deh dia mau nyoba bunuh monster pakai kekuatan barunya. Tapi pas dicoba, gak ada damage-nya dong anjir. Ya Allah, nasib. Tau gitu tadi dijual aja, anjing. Karena kesel bola airnya gak punya kekuatan sama sekali, Kaito jadinya milih buat latihan nembak bola air dulu. Bahkan nyoba buat ngerubah bentuk bola airnya. Tapi ya tetap sama aja anjir, Kaito gak ada damage-nya. Mana Luceria ngeceng-cengin Kaito mulu lagi. Gara-gara udah kecapean, Kaito jadinya milih pulang aja deh. Dan pas di gerbang dungeon, Kaito ketemu tuh sama 3 cewek yang mau masuk ke dungeon. Kayaknya mereka nih party yang lumayan kuat deh. Saking kecapeannya, Kaito sampai ketiduran lagi tuh di kelas. Dan mana ketahuan lagi sama gurunya. Ngeliat itu, Katsuragi lagi-lagi kepo dong sama Kaito. Katsuragi udah ngira kalau Kaito tuh ke dungeon lagi. Tapi Kaitonya masih bisa bohong kalau mereka tuh lagi nyoba les dance gitu. Anjir, dasar tukang bokis. Pulangnya, lagi-lagi Kaito langsung ke dungeon. Dan bola airnya udah bisa bunuh goblin dong. Kaito bikin goblinnya sesak napas pakai airnya. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Kaito tuh udah nggak pernah naik level lagi. Jadilah Kaito milih buat mulai berburu ke lantai 4. Tapi sebelum naik ke lantai 4, beli perlengkapannya dulu nggak sih? Kaito beli baju berbahan karbon yang harganya mahal banget. 500.000 yen cuy. Wah, udah banyak duit lo Kaito. Tapi ya tetap aja diceng-cengin sama Luceria anjir. Katanya bajunya norak dan gak guna gitu. Emang ya mulut iblis gak ada remnya. Pas di lantai 4, baru juga jalan beberapa menit. Silpy tiba-tiba ngerasain kalau ada monster gede yang bikin Silpy merinding parah. Alah, ternyata itu monster kecoa yang gede banget dong cuy. Pantesan mereka merinding disco. Dua bogel itu langsung ketakutan dan nyerang brutal tuh monster lah. Mana sampai ninggalin Kaito lagi. Pas sudah kelar, Silpy ngerasa bersalah. Gara-gara harusnya servant tuh gak boleh ninggalin masternya gitu aja. Tapi Kaitonya gak marah kok. Malah makasih banget. Soalnya mereka dapat banyak inti kecoa nih.
Ya walaupun warnanya hitam gitu, mana kata dua bogel rasanya nggak enak lagi. Dan mereka juga bisa lanjut ke lantai 5. Ya walaupun Sylvie sama Luceria jijik kalau makan indie monster kecoa itu. Tapi mau nggak mau kan ya, soalnya lapar cuy. Hehehe. Waktu Kaito mau pulang, Sylvie ngerasa aneh sama salah satu tembok di situ. Kaito penasaran lah. Dan waktu dihancurin, isinya kayak jalan rahasia. Kaito pun nyuruh mereka buat hati-hati. Soalnya biasanya yang kayak gini tuh banyak jebakannya. Baru juga ngomong. Luceria udah nginjek jebakan aja anjir. Mana jebakan yang ngincar Kaito mulu lagi. Nah, di ujung jalan rahasia itu mereka nemu pintu yang gede banget. Oke deh, let's go. Pulang kita. Hei, matamu, kata Luceria. Enak aja pulang. Udah kepo banget nih isinya apaan. Sylvie hancurin tuh tembok deh. Dan benar aja, di dalamnya kayak ruangan bos gitu. Dan ada 2 monster gede. 1 ogre, 1 slime. Anjay, let's go gak sih? Karena gak bisa lari, mau gak mau mereka harus ngalahin 2 monster itu. Tapi ternyata sihir Sylvie sama Luceria gak mempan cuy. Wah, anti-magic nih mereka. Untungnya serangan fisik masih masuk. Tapi Kaito udah kehabisan panah. Makanya cuy, beli yang banyak, jangan ngirit-ngirit banget. Kaito coba pakai sihir bola air deh, dikombain pakai gelang dari bajunya. Wih, jadi sihir es anjir. Dan damage-nya ya lumayan banget. Akhirnya Kaito nyepam tuh skill ke si ogre. Dan akhirnya ogrenya matoy deh. Nah, sekarang giliran slime-nya. Karena magic juga nggak ngaruh, Kaito nyuruh Sylvie pakai ultinya. Tapi walaupun udah nembus si slime, tetap aja nggak ada damage-nya anjir. Wah, Kaito harus muter otak nih. Mana MP-nya udah habis lagi. Iya, Kaito baru inget tuh. Dia kan bawa obat serangga pembasmi slime ya. Langsung deh disemprotin tuh. Beneran modar dong bos slime-nya. Anjay, menyala bang walaupun hoki dikit. Walaupun mereka menang, tapi Kaito luka-luka juga tuh. Untung aja Kaito udah sempat beli ramuan penyembuh dulu, jadi bisa langsung diminum. Luceria sama Kaito juga akhirnya bisa naik level. Si Kaito juga dapat inti sihir langka yang warnanya merah. Terus dari slime, dia dapat item pedang sihir gitu dong. Tapi kata Luceria bentuknya kayak pisau stick anjir. Terus waktu mau ngejual inti sihir langka itu, petugasnya agak bingung lah, Kaito dapat ini dari mana. Akhirnya diceritain deh sama Kaito. Nah, kata petugasnya, inti sihir tadi tuh bisa dijual dengan harga yang tinggi. Bejil, auto jadi jutawan nih cuy. Nah, sebelum Kaito pulang, petugas itu cerita kalau bakalan ada event minggu depan. Dimana penjelajah dungeon tuh harus bentuk party buat naik ke lantai 7. Nah, waktu di sekolah, Kaito cerita-cerita tuh ke Shinji sama Hayato. Mereka ikut senang gara-gara Kaitonya udah gak nubub lagi. Dan lagi-lagi Katsuragi kepo tuh. Untungnya mereka udah bestie banget. Jadinya kompak deh bohongnya. Di hari H event party, Kaito ketemu lagi tuh sama 3 cewek yang di gerbang dungeon kemarin. Akhirnya mereka kenalan dan mutusin buat bikin party. 3 cewek itu namanya Airi, Hikarin, sama Miku. Sedangkan di sisi lain, Katsuragi lagi mimpi soal ayahnya tuh. Ya kayak flashback gitu. Waktu itu ayahnya tuh mau pergi ngejelajah ke dungeon. Dan janji pulangnya mereka bakalan makan malam bareng. Tapi mimpinya langsung selesai gitu aja dong. Terus pas ngeliatin rumahnya Kaito, Katsuragi kepo lah, Kaito tuh lagi apa ya? Kaitonya lagi ada di dungeon nih. Sama party barunya, mereka habis ditransfer ke lantai 7. Dan kata petugas, acara ini bakalan berlangsung selama 3 jam. Bejil, di lantai 7 ada minimarketnya dong. Terus Airi heran tuh, kok Kaito bawaannya gede banget sih? Lah, emang kalian gak bawa apa-apa kah? Ternyata 3 cewek itu udah pada pakai tas sihir anjir. Ya mirip kayak item box gitulah. Anjoy, itu kan mahal banget. Seharga apartemen cuy. Tapi ternyata tuh ciwi-ciwi dibeliin sama ortunya masing-masing gitu. Ya elah, privilege orang kaya ini mah. Habis itu mereka langsung melusurin lantai 7. Dan sesuai dugaan Airi, di lantai 7 ini banyak monster golemnya. 3 cewek itu pun berhasil ngalahin golem biasa sama perunggu. Airi jago main tombak. Terus Hikarin support magic.
Nah, si Miku punya kartu servan juga, yaitu Snatch. Mereka itu udah kompak banget deh pokoknya. Kaito aja sampai gabut tuh. Ya elah, jangan jadi beban apa bang? Tapi pas golem besi muncul, 3 cewek itu kesusahan buat ngelawannya. Senjata Kaito juga gak mempan anjir. Dia langsung kepikiran tuh mau manggil Silpy sama Luceria. Tapi Kaito keinget pisau sihir yang didapat dari slime kemarin itu. Kemarin Kaito sempat cari info tuh di internet. Jadi tuh pisau bisa ngerusak musuh sesuai sama imajinasi pemakainya. Nah, terus pas ngelawan golem besi, Kaito ngebayangin kalau golem besi itu hancur. Bener aja dong. Golem besinya langsung hancur gitu aja. Lah, OP banget tuh pisau stick. Dan abis event itu selesai, Kaito, Airi, Hikarin, sama Miku ngobrol-ngobrol di luar dungeon. Airi ngajak Kaito buat bikin party lagi. Soalnya tujuan Airi dan yang lain tuh mau ke lantai 11. Tapi kan Kaito udah punya party sendiri ya. Mana sama bocil-bocil bogel lagi. Ntar kalau ngomong takutnya kena ninu-ninu lah. Dan ternyata CCTV petugas tuh nggak bisa ngeliat penampakan servan. Oh alah, makanya Kaito nggak pernah ditanya-tanya soal Silpy sama Luceria sama petugas. Makanya Kaito minta waktu tuh buat jawab. Kaito pun langsung masuk ke dungeon lagi tuh. Buat ngomongin masalah party tadi sama Silpy dan Luceria. Tapi belum apa-apa mereka udah kelihatan bad mood anjir. Gara-garanya mereka sadar kalau Kaito hari ini Hunting gak ajak-ajak mereka. Bener aja kan, pas Kaito minta izin mau gabung party, Silpy sama Luceria yang cemburuan itu langsung nolak lah. Mampus lu dimarahin dua bogel. Besoknya pas berangkat ke sekolah, Kaito berangkat bareng tuh sama Katsuragi. Tiba-tiba Katsuragi ngajakin Kaito buat belanja bareng dong. Kaito sih mau-mau aja. Kan cuma nganterin belanja ya. Langsung ditolol-tololin tuh sama Shinji dan Hayato. Tolol, Katsuragi tuh ngajakin lo ngedate PA. Begil, Kaitonya langsung nge-freeze dong. Dasar gak peka. Ya udah, hari Sabtunya Kaito sama Katsuragi bener-bener ngedate berdua tuh. Dari pergi belanja sampai naik perahu bareng. Kaito mulai sadar lah kalau Katsuragi tuh cakep banget anjir. Mana Katsuragi juga notice lagi kalau badan Kaito tuh sekarang makin keren. Ya iyalah, tiap hari ke dungeon nih bos. Pas mereka mau pulang, Katsuragi minta mampir ke suatu tempat dulu. Dan tempat yang dimaksud itu gedung tempat pintu masuk dungeon. Ternyata waktu ayahnya Katsuragi pergi ngejalanin misi itu, ayahnya tuh gak pulang sampai sekarang. Gak tahu deh masih kejebak di dungeon atau udah meninggoy. Nah, ketahuan deh kenapa selama ini Katsuragi tuh kelihatan gak suka kalau Kaito pergi ke dungeon. Tapi Kaitonya gak peduli. Dia malah makin mantep sama cita-citanya buat jadi pahlawan kayak ayahnya Katsuragi. Lihat aja, aku akan membuktikan padamu Katsuragi. Anjay, keren juga lu bang. Besoknya di dungeon Kaito udah belajar teknik baru. Kaito bisa ngegabungin bola air ke pedangnya buat bunuh golem. Silpy ngeliat itu jadi seneng banget dong. Tapi Kaito akhirnya ketahuan sempat gabung party yang isinya 3 cewek semua. Silpy sama Luceria langsung marah tuh. Tapi Silpy bilang kalau dia bakalan support semua keputusan Kaito. Luceria mau gak mau langsung ikut setuju deh. Karena 2 servannya udah setuju, Kaito malamnya langsung ngabarin Airi kalau dia tuh mau gabung party mereka. Dan besoknya mereka berempat mulai jelajah dungeon bareng deh. Bahkan mereka bikin rencana mau ke lantai 8 tuh. Tapi pas mau ke lantai 8, Kaito malah bawa pelampung anjir. Soalnya katanya banyak monster air di lantai 8. Tapi baru dipakai bentar, pelampungnya udah keburu hancur tuh kena racun monster. Nasib. Abis itu mereka ketemu banyak monster aneh yang lumayan susah. Bahkan Kaito sempat pingsan gara-gara kehabisan energi. Baru aja bangun, mereka malah ketemu monster dino yang gede banget anjir. Kaito, Airi, Hikarin, sama Miku nyoba buat nyerang monster itu. Tapi monsternya susah banget buat dibunuh. Bahkan Airi yang paling jago gelut di antara mereka aja sampai luka parah. Karena gak mau lihat yang lain ikut luka juga, jadinya Kaito milih buat manggil Silpy sama Luceria. Nah kan monster dino itu langsung mati kena serangan combo maut dari Silpy sama Luceria. Sasuga Servanchan. Kaito udah takut tuh dikirain peot sama partinya. Tapi Miku sama Hikarin malah gemes anjir ngeliat Silpy sama Luceria. Dan langsung akrab gitu mereka.
Bahkan cewek-cewek ini langsung mandi bareng tuh di dalam dungeon. Terus Airi yang cool itu aslinya juga gemes banget tuh sama Sylvie dan Luceria. Tapi dia mah nahan aja. Lama-lama Airi gak kuat juga cuy. Dan ikutan meluk-meluk Sylvie sama Luceria. Pas pulang dari dungeon itu, Airi ngajak Kaito ke kampusnya. Soalnya di kampusnya tuh lagi ada open kampus. Awalnya Kaito mau ngajak Shinji sama Hayato. Tapi mereka berdua malah nyuruh Kaito buat ajak Katsuragi aja. Walaupun malu-malu, Kaito akhirnya beneran ngajak Katsuragi tuh. Ya udah, mereka gas tuh berdua. Anjay, kiu-kiu. Walaupun awalnya Kaito ngajakin Shinji sama Hayato, tapi mereka berdua ini emang gak tertarik buat masuk kampus Oka itu. Nah, pas Katsuragi pergi bareng Kaito, Shinji sama Hayato malah nongol juga dong, anjir. Ya elah, ganggu aja lu, monyong. Karena lihat-lihat kampus Oka, Kaito malah jadi ngehayal kalau dia tuh udah keterima di kampus itu. Dan jalan-jalan bareng sama Katsuragi. Tapi pas sadar, Kaito langsung malu sendiri deh tuh. Gak lama dari itu mereka pun ketemu sama Airi. Awalnya teman-teman Kaito kaget tuh. Kok Kaito kenal sama cewek di kampus itu sih? Mana cantik lagi. Shinji sama Hayato juga langsung kegatelan tuh gara-gara ngeliat cewek cantik. Airi bilang kalau lebih baik mereka tuh lanjut lihat-lihat kampus aja. Airi juga bakalan kasih tur tuh buat mereka. Tapi sebelum mereka lanjut jalan-jalan, Shinji sama Hayato nanya tuh ke Kaito. Dia kenal Airi dari mana? Kaito keceplosan lah kalau kenal Airi di dungeon. Wah, Katsuragi yang ngedengar itu langsung kesel lah. Langsung pasang senyuman kematian deh tuh si Katsuragi. Wah, mampus lu Kaito. Pas sudah selesai keliling, Kaito sama yang lain ketemu Hikarin sama Miku. Katsuragi makin kepo lah. Kok Kaito punya temen cewek lain sih? Dan nanya mereka tuh kenal di mana. Awalnya Kaito ragu buat ngejawab. Tapi Hikarin sama Miku malah cepuh. Dan ngejawab kalau mereka itu ngebentuk party buat ngejelajahin dungeon bareng. Dan ya, Katsuragi langsung pasang senyuman kematian lagi deh. Untungnya si Airi langsung datang dan raktir mereka makan. Phew, selamat lu Kaito. Abis makan, Airi ngajak mereka buat tur di kampus. Bedanya, kali ini mereka keliling di fasilitas yang biasa dipakai mahasiswa. Tapi pas mereka mau turun ke lapangan, Hikarin gak sengaja jatuh dan Kaito langsung gercep nangkep dia dengan gaya dong. Bahkan Miku juga diselamatin Kaito dari bola. Anjay, makin keren aja lu bang. Hikarin sama Miku langsung blasting deh tuh. Waduh, kayaknya nih cewek-cewek baper deh sama Kaito. Nah, Katsuragi yang sadar sama hal itu langsung cemburu lah. Eits, gak cuma Hikarin sama Miku. Gara-gara dipuji teknik kendonya sama Kaito, Airi jadi ikutan baper juga tuh. Anjay, udah jadi playboy aja lo cuy sekarang. Pas perjalanan pulang, Katsuragi makin kesel. Soalnya Shinji sama Hayato malah bahas cewek-cewek tadi. Bahkan Kaito ditinggalin gitu aja dong di depan pintu rumahnya. Gak cuma Katsuragi yang cemburu karena Kaito sering bareng cewek-cewek tadi. Sylvie sama Luceria juga tuh. Mereka jadi malakin Kaito 10 inti sihir buat dimamam gara-gara kesel. Tapi di belakang mereka berdua tiba-tiba ada slime yang warna-warni dong. Pas dibantai, slime itu ngedrop kartu sarung tangan kebijaksanaan. Tapi Kaito masih gak ngerti tuh fungsinya apaan. Gak lama Airi, Hikarin sama Miku datang. Ternyata Kaito sama yang lain tuh punya rencana buat naik ke lantai 9 buat pertama kalinya. Baru juga jalan bentar, Sylvie ngerasa kalau ada musuh kuat di depan mereka. Ternyata di depan mereka tuh ada monster gede dan kuat yang harusnya gak ada di lantai 9. Namanya Orthros. Orthros ini beneran kuat banget anjir. Kekuatan mereka tuh susah banget buat nembus si Orthros ini. Untungnya karena Kaito sama yang lain gak nyerah, si Orthros ini akhirnya mati juga deh. Tapi baru juga senang, tiba-tiba ada iblis yang datang anjir. Ternyata dia ini tuh yang ngendalin Orthros tadi. Semuanya bingung lah. Kok bisa ada iblis di lantai 9 ini ya? Nih iblis langsung nyerang party Kaito. Sesuai dugaan, ngelawan iblis tuh susah banget bejil. Tapi ternyata pedang Kaito tuh bisa bikin pedang tuh iblis patah. Dan pas iblis itu lagi sibuk nahan serangan cewek-cewek, Kaito berhasil nusuk tuh iblis dari belakang. Tapi dia punya kemampuan regenerasi anjir. Tuh iblis kesel lah, dan langsung nyerang mereka semua.
Gara-gara ngeliat masternya terluka-luka, Luceria ngajak tuh iblis duel 1 lawan 1. Tapi kekuatan Luceria masih gak sebanding cuy sama iblis itu. Karena udah hopeless banget, Kaito pun nyuruh Luceria buat pakai skill Beauty of Gluttony. Dengan skill itu, Luceria bakalan nyerap nyawa Kaito biar makin kuat. Pas Luceria pakai tuh skill, badan Luceria jadi dewasa cuy. Mana cakep banget lagi anjir. Ternyata itu adalah wujud aslinya Luceria dong. Level Luceria tuh udah Viscon, jauh di atas iblis tadi. Wah, langsung modar deh tuh iblis. Abis itu, Kaito dan yang lain mutusin buat udahan aja deh jelajah dungeon hari ini. Tapi sebelum pulang, Kaito ngeluting hasil hunting mereka dulu tuh. Ortros ngedrop inti sihir yang gede banget. Sedangkan iblis tadi ngedropin kartu servan. Sylvie sama Luceria maunya itu kartu dijual aja deh. Lumayan banget tuh harganya. Tapi nggak tahu kenapa si Kaito tuh malah ngesamen tuh kartu anjir. Pas ngeliat wujud tuh iblis, Kaito langsung nyesel lah bejil. Soalnya iblis yang namanya Belia itu sama kayak Sylvie dan Luceria. Bentuknya chibi banget cuy. Belia yang dengar kalau dia mau dijual malah nangis dan mohon-mohon buat nggak dijual. Bahkan Kaito disogok pakai gosokan punggung pas mandi anjir. Kaito yang emang gak tegaan langsung setuju aja tuh. Hehehe. Pas mau pulang, mereka mampir buat ngejual inti sihir yang didapat dari Ortros. Bejil, harganya 24 juta yen dong. Wah, auto kaya nih mereka. Anjay. Beberapa hari kemudian, Kaito menguji kekuatan Belia di dungeon. Tapi karena pedang Belia kemarin dihancurin Kaito, jadinya Belia nggak punya senjata lagi. Ya udah, Kaito ngasih tongkatnya tuh ke Belia. Belia awalnya ragu tuh buat pakai itu. Tapi ternyata Belia bisa juga nih ngebunuh 2 monster sekaligus pakai tuh tongkat. Kaito juga nguji kekuatan pemulihan Belia yang namanya Dark Cure. Ternyata Dark Cure itu nggak bisa ngembalin energi penjelajah gitu aja. Dia cuma bisa nyembuhin luka dan balikin energi secukupnya biar nggak mati. Tapi lumayan lah ya, bisa ngehemat potion. Mereka pun lanjut tuh ngejelajah dungeon, sambil ngebunuh semua monster yang mereka temuin. Karena waktu pertempuran ngelawan Belia sama Ortros kemarin tuh bikin semuanya naik level, Sylvie jadi bisa ngaktifin kekuatan baru tuh, yaitu nyanyian lagu Valkyrie. Tuh lagu bisa ngebuff teman-teman partinya. Ya semacam skill support gitu deh. Tapi cuma Belia doang yang gak bisa dapat efek lagu Valkyrie itu. Langsung mau nangis deh tuh si Belia. Sama Kaito langsung dibeliin pedang baru deh biar gak nangis. Cunya. Karena senang habis dapat pedang, Belia langsung pengen ngajak Kaito buat bunuh banyak monster. Tapi Kaito sama yang lain mau pulang cepet hari ini. Soalnya ada belajar bareng di rumahnya Airi. Ya, langsung pada bad mood deh tuh servan-servannya Kaito. Terus pas nyampe di depan gerbang rumah Airi, ternyata gede banget anjir. Jarak gerbang sama rumahnya aja jauh banget. Yang cewek-cewek disediain mobil buat kesana. Tapi yang cowok disuruh jalan kaki dong. Diskriminasi ini mah. Wah, rumah Airi ini tuh emang gila banget anjir. Masa sampai punya air terjun pribadi sih? Kaito sama yang lain ngira kalau mereka tuh bakalan belajar di kamarnya Airi. Ternyata mereka malah belajar di dojo keluarganya gitu. Pas mulai belajar, Katsuragi agak cemburu lagi tuh. Soalnya si Kaito malah duduk di sebelahnya Airi. Tapi Kaitonya nggak sengaja muji Katsuragi. Katanya Katsuragi tuh imut dan pinter gitu. Gantian deh cewek-cewek yang lainnya cemburu. Emang susah ya jadi cowok favorit. Gara-gara udah gak fokus ngeliat Kaito sama Katsuragi, Airi ngajak mereka buat mandi dulu di air terjun. Mana airnya dingin banget coek. Cowok-cowok pada kedinginan parah tuh. Besoknya, gara-gara kekuatan lagu Valkyrie yang OP banget, mereka jadi lebih gampang buat bunuh monster. Langsung deh mereka OTW ke lantai 10. Hikarin semangat banget tuh. Sampai-sampai dia jalan duluan di depan. Tapi baru aja jalan bentar, Hikarinnya malah pingsan dan muntah darah dong. Wah, Miku panik banget tuh. Jadi beberapa hari sebelumnya, Hikarin ini tuh emang udah sakit. Tapi Hikarin selalu bilang gak apa-apa ke Miku. Tapi ternyata sekarang malah kambuh dong. Nah, kita flashback bentar ya guys ya. Jadi Miku ini tuh dulunya jago banget main battle kartu. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin dia lah. Tapi gara-gara menang terus, lama-kelamaan Miku juga jadi bosan. Dan pas lagi bosan-bosannya itu,
Miku ketemu sama Hikarin yang tiba-tiba nantangin Miku battle kartu. Hikarin ini ternyata ngefans banget sama permainan kartunya Miku. Makanya Hikarin ngikutin cara mainnya Miku. Ya walaupun akhirnya Hikarin tetap kalah sih. Tapi gara-gara itu juga Miku sama Hikarin jadi makin akrab. Miku juga ngajarin Hikarin cara main kartu yang bener tuh gimana. Nah Miku terus tahu lah kalau Hikarin tuh sakit. Bahkan pernah masuk ICU juga. Balik ke masa sekarang. Hikarin akhirnya masuk rumah sakit tuh. Kaito, Airi sama Miku nemenin Hikarin di rumah sakit. Dan gak lama ortu Hikarin pun datang. Ortunya Hikarin nyuruh mereka buat gak usah ngerasa bersalah. Soalnya Hikarin tuh bahagia banget sejak ketemu sama mereka bertiga. Miku yang makin sedih langsung kabur gitu aja dong. Pas mereka di taman, tiba-tiba ayah Hikarin datang dan ngejelasin kalau Hikarin tuh lagi ngidap penyakit yang gak ada obatnya. Penyakit itu bikin organ badan Hikarin rusak. Dan kemungkinan hidup Hikarin tuh cuma tinggal beberapa bulan aja. Tapi Miku cerita kalau dia sama Hikarin tuh ke dungeon buat nemuin obat mujarab yang namanya eliksir. Katanya eliksir tuh bisa nyembuhin segala penyakit. Dan Miku juga janji mau ngebantu Hikarin buat nyari eliksir di dungeon. Miku jadi ngerasa bersalah banget lah sama ayahnya Hikarin. Gara-gara dia ngajakin Hikarin ke dungeon. Tapi ayahnya Hikarin gak marah kok. Dan malah senang anaknya punya teman sebaik Miku. Karena pengen ngeliat Hikarin sembuh, Kaito dan Airi mau bantuin Miku buat nyari tuh eliksir. Besoknya mereka ngebantai banyak monster tuh. Tapi gak ada yang ngedrop eliksir. Kayaknya nih item emang langka banget coek. Katsuragi yang tahu keadaan Hikarin jadi ikutan khawatir deh. Tapi Kaito gak berani jelasin lebih jauh. Soalnya takut kalau Katsuragi keinget ayahnya yang hilang di dungeon. Dan gara-gara itu juga, Kaito yang awalnya udah keluar dari dungeon mutusin buat balik lagi ke dungeon buat nyari eliksir. Tapi mau dicari sampai Kaito kecapean dan sering telat ke sekolah, eliksirnya masih belum bisa ditemuin anjir. Bahkan pas Shinji sama Hayato mau jenguk Hikarin, Kaito milih buat gak ikut dan mau nyari eliksir aja. Waktu lagi jenguk Hikarin, Shinji sama Hayato yang emang kocak bisa ngehibur Hikarin dikit tuh. Tapi tiba-tiba aja Hikarin bahas soal Katsuragi sama Kapten Katsuragi. Kok nama belakang mereka sama sih? Hayato keceplosan lah, bilang kalau mereka tuh emang ayah dan anak. Hikarin ternyata emang habis baca buku tentang dungeon. Di buku itu ada penjelasan tentang Kapten Katsuragi. Kapten pertama tim ekspedisi dungeon khusus. Sayangnya dia tuh hilang di lantai 41. Akhirnya Hikarin sadar tuh kenapa Katsuragi gak pernah mau ngomongin dungeon. Hikarin pun mutusin kalau dia udah sembuh, dia bakalan nyari Kapten Katsuragi sampai ketemu. Ya biar Katsuragi gak sedih lagi dan mau diajak ke dungeon. Ya Allah, lagi sakit aja masih mikirin teman kamu Katsuragi. Sedangkan Kaito sama yang lain masih sibuk di dungeon buat nyari eliksir. Bahkan mereka ketemu monster yang gede banget. Tapi karena hasil kerja sama mereka yang bagus, monster gede itu berhasil dikalahin. Cuman mereka kecewa soalnya isi monster itu bukan eliksir dan cuma inti sihir biasa aja. Kaito pun bener-bener kepikiran banget tuh sama eliksir. Dan jadinya sering ketiduran di kelas. Shinji, Hayato, sama Katsuragi juga jadinya khawatir deh tuh. Dan nyuruh Kaito buat cuti aja daripada kecapean. Shilpi juga sadar kok kalau Kaito tuh mukanya udah kecapean banget. Luceria sama Belia juga khawatir kalau Kaito bakalan tumbang. Tapi Kaitonya tetap ngotot tuh mau ngejelajahin dungeon. Waktu Kaito sama Servanya sampai di daerah yang penuh es, mereka diserang sama monster babi hutan yang banyak banget. Karena jumlahnya gak ngotak, mereka milih buat kabur aja deh. Tapi karena gagal, mau gak mau mereka jadi harus ngelawan deh tuh. Sayangnya mereka semua kewalahan. Energi Kaito juga hampir habis gara-gara kena serangan monster itu terus-terusan. Ngeliat Kaito yang udah sekarat, Shilpi sama Luceria jadi emosi banget lah. Mereka terus berhasil ngalahin semua monster itu. Sayangnya Kaito gagal buat disembuhin sama Belia. Mana Kaito udah gak bisa minum potion lagi gara-gara pingsan. Ya udah, Shilpi langsung kasih ciuman potionnya deh tuh, biar potionnya masuk ke tubuhnya Kaito. Luceria gak mau kalah dong. Akhirnya mereka ganti-gantian deh nyiumin Kaito. Si Belia jadi pengen ikutan deh tuh. Boy, kamu lanang anjir. Syuh. Nah kan Kaitonya jadi bisa bangun. Ya walaupun pingsan lagi, tapi yang penting nyawanya selamat deh. Ternyata stampede monster di dungeon tadi tuh langka anjir. Dan gara-gara itu juga Kaito jadi trauma buat masuk dungeon lagi. Waduh, terus gimana dong?
Saking traumanya, Kaito bahkan sampai ngebakar semua buku dan koran yang ngomongin tentang dungeon. Padahal sebelumnya Kaito yakin banget pengen jadi pahlawan kayak Kapten Katsuragi. Kaito terus pergi ke rumah Katsuragi buat curhat. Dia cerita kalau habis ketemu banyak monster kemarin. Kaito juga minta maaf ke Katsuragi gara-gara dia tuh orangnya nggak guna dan udah nggak berani ke dungeon lagi. Tapi Katsuragi bilang kalau Kaito tuh salah. Soalnya ayahnya pernah bilang kalau pahlawan itu adalah orang yang mau kerja keras buat orang lain. Jadi Kaito tuh nggak usah ngerasa bersalah sama Katsuragi dan Hikarin. Soalnya bagi mereka Kaito itu udah jadi pahlawan loh. Dan walaupun Katsuragi khawatir banget kalau Kaito bakalan hilang kayak ayahnya, Katsuragi nggak mau kalau Kaito nyesel gara-gara berhenti ke dungeon sekarang. Jadi kalau Kaito masih mau, Kaito bisa lanjut ke dungeon lagi dan nyelamatin Hikarin. Bahkan Katsuragi tuh malah nyuruh Kaito buat ke dungeon sekarang. Karena omongan Katsuragi itu, Kaito jadi dapat ide buat nyari elixir di lantai 1 ajang lawan slime. Soalnya Kaito nemuin Sylpie sama Luceria juga di lantai 1 kan. Jadi mungkin aja bisa ada elixir di lantai 1. Bahkan Shinji sama Hayato juga ikut bantu nyari elixir tuh. Mereka udah bunuh banyak banget slime, tapi belum dapat juga. Miku sama Airi udah mulai hopeless deh. Tapi tiba-tiba Hayato cairin suasana dan bilang Merry Christmas dong. Lah, padahal sekarang bukan Natal, kocak. Di tengah-tengah suasana yang mulai happy itu, Sylpie tiba-tiba ngerasain ada kehadiran monster langka. Dan ternyata itu slime rainbow dong. Mereka semua langsung mau nyerang slime itu. Tapi slime yang kelihatannya lemah ini ternyata lumayan susah buat dibunuh, anjir. Akhirnya dikeroyok deh tuh sama mereka. Wah, ngedrop apa tuh? Nggak lama Hikarin dibawa kabur dari RS sama Airi, Miku, dan Kaito. Dan langsung dibawa ke dalam dungeon. Ternyata isi slime itu bukan elixir, tapi kartu servan Ratu Peri Titania. Yang mana Titania itu servan penyembuh. Mereka berharap kalau Titania bisa nyembuhin penyakitnya Hikarin. Anak-anak terus nyuruh Hikarin buat manggil Titania deh tuh. Baru juga dipanggil, Titania langsung disuruh buat nyembuhin Hikarin dong. Tapi karena Titania masih level 1, Titania belum bisa nyembuhin penyakit Hikarin sepenuhnya. Mereka semua langsung hopeless deh tuh. Harapan terakhir ini cuy. Tapi Airi sadar kalau Titania bilang nggak bisa nyembuhin sepenuhnya. Berarti kalau sebagian doang bisa dong ya. Ya udah, langsung deh mereka minta Titania buat nyoba nyembuhin Hikarin. Pas sudah selesai, ternyata lumayan ngefek dong. Soalnya Hikarin ngerasa badannya tuh makin enakan. Bahkan Hikarin udah bisa berdiri sendiri. Hikarin juga langsung makasih banget tuh sama Titania. Titania juga seneng lah karena berguna buat masternya. Nah, sekarang tugas mereka tuh hunting terus di dungeon. Buat nyari elixir dan naikin levelnya Titania. Ya, biar bisa nyembuhin penyakit Hikarin sepenuhnya deh. Wah, langsung pada semangat lagi deh tuh mereka. Pulang dari dungeon, Kaito langsung nyeritain semuanya ke Katsuragi. Katsuragi langsung senang banget lah. Tiba-tiba Kaito ngerasa kalau ini saat yang tepat buat nyatain cinta ke Katsuragi. Tapi pas mau confess, Katsuragi malah dipanggil sama mamanya dong. Wah, maybe next time ya, King. Nah, akhirnya party Kaito bakalan terus jelajahin dungeon deh. Sampai tujuan mereka tercapai dan jadi pahlawan. Wah, coba banget ya Kaito. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Berbahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya video kali ini. Jangan mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.